بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku hadirin sekalian, terkhusus pengelola Masjid Tuanku Mizan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahan untuk kita semua insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadis yang kelak dituliskan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya nomor hadis 233, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, memuji dan memberikan jaminan kepada para penuntut ilmu. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapapun, man ismun mausulun yadullu ala al-faradiyah. Siapapun, lelaki atau perempuan, tua, muda, dia menyiapkan dirinya menempuh satu jalan untuk belajar pengetahuan walau sedikit saja. Ilman tu nakirah. Nakirah tu spesifik, tidak harus spesifik, umum. Mau satu ayat ke, dua ayat ke, satu hadis ke, dia khususkan saja untuk belajar pengetahuan. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka setiap langkah itu akan dicatat oleh para malaikat untuk memudahkan langkah ia ke surga. Bila yang jadi terkait erat dengan Al-Quran, maka dikhususkan dalam salah satu hadis. Al-Imam Al-Bukhari menyantumkan dalam hadisnya nomor hadis 4739. Hadis ini diterima oleh Al-Imam Al-Bukhari dari seorang bernama Hajjaj ibn Minhal. Hajjaj menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah ibn Marthad, Alqamah ibn Marthad menerima dari Sa'ad ibn Ubaidah, Sa'ad ibn Ubaidah menerima kemudian dari Abi Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari sahabat Uthman ibn Affan, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Bila ada orang baik, maka yang paling baik itu adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran, kemudian dari pelajaran itu dia bisa amalkan dalam kehidupannya. Maka insya-Allah hari ini saya diperjumpakan oleh Allah dengan orang-orang yang terbaik, dipandang baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang paling baik, dan mudah-mudahan kita pun diwafatkan dalam keadaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Al-Quran. Ikhwas sekalian, setiap muslim beriman pasti berharap bisa masuk ke dalam surga. Syarat masuk surga, ketika kalimat surga pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, di surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-25, paling kanan sebelah atas di mushaf, itu memiliki dua syarat. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Al-ayat. Allah sampaikan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira. Jadi ada orang yang mendapat kabar gembira akan meraih surga, bahkan dia belum wafat. Ada orang belum wafat mendapat kabar gembira langsung dari Allah, dia akan meraih surga. Siapa orang ini? Dia memiliki dua sifat. Pertama, wabashshiril ladzina amanu, alladzina amanu, para pemilik iman. Diungkapkan dengan kalimat alladzina, semua pemilik iman. Kata alladzina dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 1080 kali. Dalam ilmu nahwu disebut dengan ismun mausulun yadullu ala al-'ammi. Huruf sambung konjungsi menunjuk pada objek tanpa batas. Semua kalangan, lelaki kah, perempuan kah, besar, kecil, tua, muda, budak-budak atau orang dewasa, sepanjang dia punya iman. Kerana itu Allah seringkali panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang beriman, kalimatnya menggunakan ya. Adatun nida disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Padahal dalam ilmu nahwu adatun nida ada 14. Tapi dalam Al-Quran hanya satu saja yang disebutkan ya, karena mewakili semua fungsi huruf nidanya. Nida'il qarib, nida'il mutawassit, nida'il ba'id. Lalu disambung dengan ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya muda ada taukid, haknya tanbih.
Seakan Allah ingin menyampaikan, hei orang-orang yang punya iman, ataukah engkau dekat denganku, menengah atau jauh dariku? Aku tegaskan padamu, aku peringatkan, aku ingatkan, aku berikan kabar gembira. Sepanjang kau punya iman, engkau punya syarat pertama untuk mendapatkan jaminan surga. Apa yang keduanya? Buktikan imanmu dengan memperbanyak amal saleh. Basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Dua kunci untuk mendapatkan surga. Allah sampaikan, saya berikan kabar gembira. Apakah anda ingin masuk dari bagiannya? Maka lakukan dua hal ini. Miliki iman, alhamdulillah. Tapi buktikan iman dengan mengerjakan amal saleh. Karena itu dalam Al-Quran kalimat iman seringkali disandingkan dengan amal saleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Selalu senantiasa ada kalimat iman, amal saleh. Ada kalimat iman, amal saleh. Karena itu kalau kita diminta mengerjakan amal saleh, Allah tak butuh dengan amal saleh kita. Justru itu jaminan surga kita. Di saat Allah minta kita mengerjakan amal saleh, sesungguhnya Allah ingin berikan kunci surga pada kita. Jangan dilihat amalnya, Allah tak butuh. Allah panggil kita solat misalnya, Allah tak butuh dengan solatnya. Semuka langit dan bumi tidak solat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Jadi ketika Allah panggil kita solat untuk amal soleh, sesungguhnya Allah ingin berikan jaminan surga untuk kita. Karena itu kalimat solat dalam Al-Quran pertama kali kemudian diberikan, disandingkan dengan kata iman. Sila dicek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga. Itu kalimat solat pertama. Dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Dan hampir semua kalimat amal soleh dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman. Bulan lepas kita puasa. Ayat puasa as-siyam disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Karena itu dalam panggilan salat, ketika kita dipanggil dalam salat azan, dipanggil hayya 'alas salah, kita bertanya hayya 'alas salah, mari salat, mari salat. Tuan bertanya, puan bertanya, ya Allah kenapa kami mesti solat? Perhatikan jawaban dari suara azan itu. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah, ayo solat. Kenapa mesti solat? Hayya 'alal falah, mari dapatkan falah. Falah. Orang yang mendapat falah disebut dengan aflah. Sedangkan aflah dalam Al-Quran disandingkan dengan kalimat iman. Buka Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Orang yang punya iman pasti akan menggenggam falah. Siapa orang ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sampai diteruskan ke ayat yang 7, 8, 9. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kita diminta salat, diminta berpuasa, diminta menjaga diri. Apa tujuan utamanya? Itulah amal saleh yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iman, amal saleh. Apa kaitan dengan Al-Quran? Semua amal soleh ini yang kita kerjakan saat kita hidup di dunia, itu semua oleh Allah akan dijadikan pintu-pintu surga. Di pintu surga, itu akan terkait erat dengan amal soleh yang kita kerjakan selama kita di dunia. Misal, Nabi SAW bersabda, dihimpun oleh Imam Al-Bukhari di Kitabus Siyam. Imam Al-Bukhari, beliau punya kitab dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kitab lengkapnya, judul lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami' kitab yang mencakup semua hal komprehensif, bersumber dari Nabi. As-Sahih isinya sudah saya teliti, semuanya benar, dipastikan musnad bersumber ke Nabi. Min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di kitab saya ini cakap Imam Al-Bukhari akan ditemukan perkara-perkara yang tersambung pada kehidupan Nabi. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, dan kegiatan Nabi, aktivitas Nabi selama 24 jam. Terdapat 97 kitab di dalamnya. Pembahasan. Ada pembahasan kitab Siyam, di dalamnya disebutkan ada pintu surga yang akan diberikan bagi orang yang senang dengan puasa. Dia senang puasa, bukan sekedar Ramadan. Senin dia puasa, Isnin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bid dia puasa, bahkan dia kerjakan puasa Daud. Maka dia akan diberikan hadiah oleh Allah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan.
Inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan. Sungguh nanti kelak di surga ada pintu bernama ar-rayyan, hanya diberikan bagi orang-orang yang senang dengan puasa. Maka dia berkata, fayaqulu wa nada, aina as-saimun, aina as-saimun, di manakah orang ahli puasa itu, di manakah orang ahli puasa itu? Fa idza dakhaluhu ughliqa, maka jika semua telah masuk, ditutup rapatlah pintu itu, tak akan dimasuki oleh orang-orang yang beramal yang lain. Ada pintu tahajud bagi orang yang ahli tahajud, ada pintu sedekah bagi orang yang ahli sedekah. Tapi ada satu pintu saja yang dimasuki oleh orang-orang spesial. Saking dia spesialnya, tidak boleh dia masuk lewat pintu itu sebelum diberikan perhiasan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sekedar masuk ke pintu itu, tapi diberikan anugerah oleh Allah untuk membezakan antara yang beramal soleh ini dengan amal soleh yang lainnya. Orang puasa tak dapat perhiasan ini. Orang tahajud tak dapat perhiasan ini. Orang sedekah tak dapat perhiasan ini. Tapi yang beramal khusus yang ini, sebelum masuk surga, langsung Allah berikan perhiasan atas permintaan amal solehnya. Jadi amal soleh yang dia kerjakan saat di dunia, dia bercakap pada Allah, Allahumma halli, Allahumma halli, Allahumma halli. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama panjangnya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, wafat tahun 265 Hijrah. Beliau menyampaikan dalam salah satu kitabnya di Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Saat orang yang beramal ini akan masuk surga, saya belum cakapkan apa amalnya. Saat dia akan masuk surga, maka amal itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma halli, ya Allah, berikanlah pada orang ini perhiasan khusus untuk membezakan amalan dia dengan amalan orang lain yang saleh. Maka apa yang Allah berikan? Turunlah Quran surah ke-35 ayat 33. Paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allahu akbar. Jannatu adnin yadkhulunaha, maka ada di antara kalangan orang-orang beriman itu yang punya amalan spesial, dia akan masuk melalui surga Adin, surga yang spesial. Saat dia masuk, tidak sekedar masuk, akan dipakaikan kepadanya jubah kehormatan, diberikan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Jadi dia mengenakan pakaian sutra, pakai emas dan mutiara, gelang emas, gelang mutiara, pakai pakaian sutra. Di hadisnya diteruskan kemudian, Allahumma zidhu, Allahumma tambahkan kepadanya, fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikanlah di atas kepalanya mahkota kehormatan. Macam pangeran lah. Dia pakai mahkota, dia pakai jubah yang luar biasa sutra, dia mengenakan emas-emas, gelang-gelang emas dan mutiara. Dan yang lebih dahsyat, Allahu akbar, dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat dengan izin Allah, menggandeng ayahandanya. Dia gandeng bapaknya tangan kirinya, dia gandeng ibunya tangan kirinya, kanannya menggandeng bapaknya, kirinya gandeng ibunya. Lalu dia gandeng pasangannya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Dan yang dahsyat, di belakangnya ada semua anak keluarganya ikut ke surga bersamanya. Satu keluarga besar masuk surga, dibimbing oleh orang ini karena punya amalan spesial saat di dunia. Itu ditemukan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai dengan ayat 24. Dengan kalimat yang sama di awalnya, Jannatu adnin yadkhulunaha, Jannatu adnin yadkhulunaha. Yang di ayat 33 surah Fatir diberikan perhiasan. Yang di ayat 23 sampai 24 surah 13 adalah syafaat yang Allah berikan untuk menggandeng keluarga besarnya masuk surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dia akan masuk ke dalam surga Aden dengan menggandeng bapa ibunya yang saleh. Jadi bapa ibunya ni sejak masanya di dunia, dia selalu meminta anak ni, budak ni ayo belajar, kerjakan amal ini, kerjakan amal ini. Dia ajak anak ini ke seorang syekh untuk mengerjakan amalan ini. Bahkan kalau dia mampu, diajarkan dari sejak mengucapkan huruf pertamanya. Ajarkan atau berikan fasilitas pada anak ini. Setelah dia mampu, di surga diizinkan oleh Allah, bawa bapakmu yang telah mengajar kau itu, bawa ibumu yang telah menggendong kau ke syekh itu. Dia ajak bapaknya, ajak ibunya, wa azwajihim. Bila pengamal ni lelaki, dia ajak istrinya perempuan. Bila pengamal ni perempuan, dia ajak suaminya lelaki. Wa dhurriyyatihim.
Ada aulad, ada dzurriyyah. Itu berbeza. Aulad, anak saja. Quran surah kedua ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Seorang ibu yang baru melahirkan, maka dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan ASI, menyusui anak-anaknya, anak saja. Aulad. Tapi kalau sudah dzurriyyah itu bukan sekedar anak, tapi semua anak sampai keturunan ke bawahnya. Anak punya anak lagi, punya anak lagi, punya budak lagi, punya budak lagi, sampai berakhirnya kehidupan. Semua keluarga besar diizinkan oleh Allah masuk surga, dipimpin oleh orang yang punya amal ini. Belum selesai. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Seketika dia masuk surga, semua malaikat menyambut di semua pintu surga. Amal biasa masuk perayaan selesai, tutup pintu, sudah finish. Aina shaimun? Mana orang-orang puasa? Masuk. Orang yang senang puasa Daud. Puasa Daud tu sekarang puasa, besok libur. Sekarang dia puasa, besok tidak. Lusa dia puasa, besoknya tidak. Itu puasa Daud. Ada orang mau ikut. Saya mau ikut, tak bisa masuk. Apa amal kamu? Saya solat Daud lah. Subuh solat, zuhur tidak. Asar solat, maghrib tidak. Tak bisa. Ar-Rayyan masuk. Sedekah masuk. Tapi yang ini tidak spesial. Dia masuk pintu surga, malaikat berbaris menyambut dia. Kemudian dia mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, pakcik bisa masuk ke surga ini. Selamat, semua bisa masuk ke surga ini. Bima sabartum, karena anda telah sabar mengerjakan satu amalan saat berada di bumi, saat hidup di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Sekarang silakan nikmati satu tempat yang tak pernah ditatap saat di dunia, tak pernah terdengar kisahnya dengan benar, tak pernah terbayangkan saat di dunia. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Fa ni'ma uqbad dar. Silakan nikmati surga yang dijanjikan. Amalan itu tiada lain adalah amalan ahli Al-Quran. Amalan ahli Al-Quran. Kerana itu banyak hadis-hadis Nabi mengutamakan ahli Al-Quran, sampai satu masa beliau menyebut ahli Quran itu spesial, ahlullahi wa khassatuh. Ahlullah wa khassatuh. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan dispesialkan dalam kehidupan dunia, alam kuburnya, sampai dengan kembali masa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila saya nak bahas ini keseluruhannya, itu Masya Allah sangat panjang sekali. Di dunia banyak kemuliaannya, banyak sekali. Nanti dia akan dijaga, semuanya Allah akan mudah. Rizkinya Allah akan kirimkan. Dia wafatkan, wafat husnul khatimah, ringan wafatnya. Masuk ke alam kuburnya, dia akan diberikan nikmat, dihidupkan. Jasadnya dipelihara, tidak hancur jasad saat dia berada di alam kuburnya. Kemudian hisabnya, saat hisab diringankan, diperkenankan menatap Allah. Boleh menatap Allah tanpa hijab. Masuk ke dalam surga disambut. Semua ayatnya ada dalam Al-Quran dan detailnya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kerana itu kita mencoba sekarang ini untuk berusaha bagaimana mendapatkan puncak tertinggi ketika kembali kepada Allah dengan derajat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara sekalian mau mengejar derajat dunia, mohon maaf perlombanya kecil sangat. Jangankan orang beriman, tak beriman pun mengejar itu. Sekarang anda mau berlomba menjadi orang pintar, orang belum beriman pun dia mengejar itu. Jangan bahagia dulu, jangan seronok dulu kalau ada misalnya budak tuan puan kan misalnya meraih derajat terbaik matematikanya. Jangan dulu bangga, karena ada orang tak beriman pun bisa mendapatkan Nobel. Jangan dulu bangga kalau menjadi orang paling kaya semuka bumi, karena orang tak beriman pun bisa mendapat itu. Tapi yang mesti kita bawa adalah kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu untuk mendapatkan derajat ini sekarang mulai banyak perlombaan dan itu sudah terjadi semuka bumi ini, bukan sekedar di Malaysia, Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara yang lainnya. Saya pernah berada di Kairo tahun 2006. Ada seorang anak namanya Muaz. Dia matanya tak mampu melihat, buta cakap orang. Dia buta, tunanetra orang Indonesia cakap tu, tak bisa nampak. Dia mendengar kemuliaan ahli Quran, masih kecil, budak kecil. Dia datangi bapaknya. Dia cakap, ya abati, pak, uridu an akun ahlul Quran. Saya nak mau menjadi ahli Quran. Saya mau menjadi ahli Quran. Lalu secara singkat kata, mereka punya koleksi motor sederhana. Ya, motor sangat sederhana.
Kemudian dia repair motor tu, dashboardnya dia perbaiki supaya bisa kemudian dituliskan ayat-ayat Quran di atasnya. Dihantarkanlah kepada seorang syekh untuk talaqi. Untuk talaqi jaraknya sekitar 20 km. Berangkat tu tidak ada yang sia-sia di selama perjalanan. Diberangkat sampai dengan ke syekhnya talaqi, pulangnya apa yang dibacakan dituliskan oleh bapaknya disimpan di dashboard. Dia di jalan sambil pulang, anaknya diminta baca, bapaknya lihat ke dashboard. Lihat ke depan, lihat dashboard. Lihat depan, lihat dashboard. Sampai puncaknya, Muaz ni selesai menghatamkan Quran. Hafiz Quran dia, jadi hafiz. Bahkan makhrajnya, sifat hurufnya luar biasa. Hampir serupa dengan syekhnya. Kisahnya viral kemudian di Timur Tengah. Datang seorang reporter dari Kuwait. Ingin bertanya, motivasi apa yang menjadikan anak ini sampai mahu kemudian menghafaz Quran sampai dengan tuntas. Perhatikan jawaban Muaz. Ya Muaz, hei Muaz, jikalau Allah perkenankan untukmu sekarang berdoa dan itu dikabulkan, apakah yang hendak kau minta sekarang? Ini kisah nyata. Reporter ni mengira dia akan memohon seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon. Kalau tuan-puan baca kitab misalnya karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, itu di jilid yang pertama, bab muqaddimah. Yang punya kitab kami di halaman 634, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu dikisahkan Imam Al-Bukhari itu mulanya buta, tak nampak, tak bisa lihat. Dilahir usia 2 tahun, ayah hendaknya bapaknya meninggal. 4 tahun buta permanen. Lalu dengan izin Allah, keduanya sering berdoa. Ayah ibunya sering berdoa supaya Al-Bukhari kecil ni kelak jadi ulama, dekat dengan Allah. Namun kadar Allah ayahnya wafat, ibunya meneruskan perjuangannya, dibawa ke seorang syekh untuk talaqi. Buta mata diganti oleh Allah dengan tajamnya penglihatan hati. Dia punya ingatan luar biasa, spesial. Jadi kalau dibacakan ni satu halaman, seketika hafaz, titiknya, komaknya tanpa diulang, satu kali saja. Ya, jadi ada orang cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua ada cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat ni agak susah, lambat ingat, cepat lupa. Jadi saya terangkan sampai 2 jam ni, ingat sekarang? Belum. Sekarang ingat? Ingat. Keluar masjid, lupa dia. 4. Imam Al-Bukhari, cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit lupa. Sampai dibacakanlah oleh syekh itu kemudian surahnya surah ke-50. Surah ke-50. Saat dibacakan surah ke-50 itu dibacakan Qaf sampai selesai. Sengaja saya syekhnya bertanya, siapa yang sudah hafaz? Hanya bertanya saja, lempar soalan biasa. Ni Al-Bukhari budak paling kecil, yang lain sudah besar-besar. 6 tahun, 5 tahun, dia 4 tahun sendiri. Siapa yang sudah hafaz? Dia mengangkat tangannya. Al-Bukhari mengatakan, hafiztu ala sadri. Hafiztu an sadri. Saya sudah hafaz, tertanam dalam jiwa saya. Hafaz dalam kepala. Jadi ada hafaz di luar kepala, belum hafaz. Ada hafaz dalam kepala. Dia cakap, hafiztu an zahri qalbi. Saya hafaz dalam jiwa saya. Syekhnya terperanjat, minta dia maju. Ta'al ya bunyi. Ta'al ya bunyi. Datang ke depan, diminta dibacakan. Persis bacaannya sempurna. Makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya. Cakap gurunya saat itu, minal an tadrusul hadis. Sejak sekarang, Ananda mesti belajar hadis. Karena belajar Quran itu mudah. Allah jamin kemudahannya. Nanti kita akan belajar. Allah jamin kemudahannya. Sekarang belajar hadis. Senanglah pada saat itu Al-Bukhari. Pulang dia ke rumahnya, diantar oleh khadimnya, berjumpa dengan ibunya. Dia cakap, amati, 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 ummi, 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 ma. Tadi terjadi peristiwa begini. Aku diminta menghafaz Quran. Aku hafazkan, aku bacakan depan syekh. Dan syekh meminta untuk belajar hadis. Sekarang aku ingin belajar hadis. Apa cakap ibunya? Ya bunayya iktafi bil Quran. Nah, cukupkan dengan Quranmu dulu karena engkau punya keterbatasan. Lepas Quran baru pindah hadis. Apa kata Al-Bukhari? La ya ummi uridul hadis. Tidak ummi, saya ingin belajar hadis. Karena dia thiqah dengan gurunya. Lalu masuklah Al-Bukhari kecil merabak jalan masuk ke kamarnya. Ibundanya kemudian sedih menatapnya. Masuk kemudian ke mihrabnya. Dia hamparkan sejadah. Dia berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Yal basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam, pemilik segala tatapan. Ini adab dalam Al-Quran. Jika hendak kita berdoa, diantaranya coba mulai dengan
Al-Asma'ul Husna. Itu ada nanti di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111, paling kanan di pertengahan. Tadi yang baca Quran baru sampai ayat 20. Nanti di ayat 110 111 mulai dengan Al-Asma'ul Husna. Qul Allah awil Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Maka doa itu akan cepat dijawab. Maka ibundanya berkata, ya Al-Basir, ya Allah, pemilik segala penatap, pemilik segala tatapan, yang maha menatap dengan tajam. Ya Alladhi ala kulli syai'in qadir, yang tidak punya batas dalam kuasa. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukhari kecil saat ibundanya berdoa sedang mengulang hafazan Qur'annya. Saya ingin berkata bagaimana keberkahan Al-Quran bahkan bisa memberikan kemuliaan saat di dunia. Al-Bukhari sedang mengulang hafazan Qur'annya sampai di ayat kemudian, Masya Allah, masuklah ke ayat ke-21, 22 dan seterusnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Quran surah 50 masuk ke ayat 22-nya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh engkau dahulu pernah tak bisa menatap. Sesungguhnya ayat ini konteksnya akhirat. Cuman Allah turunkan kemuliaannya saat di dunia. Sungguh engkau dahulu tak bisa menatap. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka mulai sekarang ni kami akan bukakan tabir yang menutup pandanganmu itu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu mulai sekarang akan kembali menatap lagi dengan tajam. Ibunya menyebut ya Al-Basir, Al-Bukhari sampai di ayat wabasaruka al-yawma hadid. Maka seketika tertiba kemudian kata dokter medis tak bisa sembuh, ini buta permanen. Seketika apa yang mustahil bagi makhluk tidak ada yang mustahil bagi Khalik. Terbuka pandangannya, dia bisa menatap. Saking kagetnya dia panggil ibunya. Ummi laqad ra'ait. Ibu, sekarang saya sudah bisa lihat lagi. Ibunya sedang tertidur karena capailah penat dia berdoa, tertidur. Dalam mimpinya dia bertemu Nabi Ibrahim, mengatakan kepadanya, anakmu sekarang akan melihat lagi. Datang kemudian anaknya terkaget, dia bangun. Ummi laqad ra'ait, Bu, saya bisa melihat kembali. Kata ibu, rubbama ra'aita biqalbik. Kata ibunya, mungkin kau melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari kecil, la bal bi'aini. Tidak, bahkan dengan mataku. Sekarang engkau pakai pakaian begini, di sekitaran kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan, menangis kemudian. Sejak itulah kemudian Al-Bukhari belajar hadis sampai menuntaskan Sahih Al-Bukhari 16 tahun di Makkah dan di Al-Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabi. Nah, dikira Mu'adz yang tadi, yang orang Kairo tadi, dikira oleh reporter tadi akan meminta yang sama dengan Al-Bukhari. Ternyata tidak. Apa permintaan budak kecil ini? Wallahi, jika kemudian kelak aku diperkenankan bermohon dan dikabulkan, maka aku akan bermohon kepada Allah agar terus membutakan mataku sampai dengan hari kiamat. Terus butakan ya Allah, karena aku takut berbuat maksiat dengan mata ini dan hilanglah Quran yang telah aku hafazkan selama ini. Budak kecil usia 4 tahun, saking dia inginnya menjadi ahli Quran berhadapan dengan Allah, dia memohon kepada Allah, ya Allah, jika engkau kabulkan doaku sekarang, butakan mataku sampai hari kiamat nanti. Karena aku tak ingin kehilangan Quranku. Mataku kembali menatap dan bermaksiat dengan itu. Mohon butakan sampai hari kiamat. Saking inginnya menjadi ahli Quran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memilih buta. Dia dicakap kemudian, wallahi, demi Allah, kalau aku akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tak ada lagi bapak yang mengantar selama ini. Tak ada lagi ibu yang menemani selama ini. Tak pula ditemani oleh saudara-saudariku. Aku akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tanganku bergetar, kakiku bergetar, badanku bergetar. Aku akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, Ya Rab, jika memang bekalku belum cukup untuk mendapatkan ridhamu saat ini, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafazkan ini. Jika memang bekalku belum cukup mengantarkan pada ridhamu, maka mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafazkan ini. Anak kecil, budak 4 tahun, mata tak mampu menatap, menghafaz Al-Quran sebagai bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kemanakah selama masa ini? Untuk sekadar baca pun belum memiliki masa waktunya. Apa tidak malu pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tak punya bekal? Apa yang kita bawa di hadapan Allah kelak? Anak-anak Palestin, kecil-kecil tu, nampak orang tatap, kasihan mereka, kasihan. Kita yang kasihan, anda yang kasihan. Wafat tu sudah sesuai ajal. Quran surah 7:34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Semua umat tu sudah tiba ajalnya. Mau besar kecil berapapun usia, tiba ajal, wafat dia.
Wafat tu sudah, tiba ajal wafat. Tak bisa maju, tak bisa pula mundur. Anak-anak kecil tu mesti tahu, di Palestin sekarang nomor 1 penghafaz Quran di dunia. Kecil-kecil tu sudah banyak hafal 30 juz. Sebagian 15 juz, sebagian 10 juz. Tapi saya mau sampaikan satu canda anak Palestin. Bila mereka sudah hafaz 30 juz, maka candanya adalah canda hadis Nabi SAW yang menyampaikan setiap penghafaz Quran akan naik ke surga dengan hafazan Qurannya. Iqra waqar fa inna akhira qiraatika akhira manzilatika. Silahkan bacakan ayat Quran yang biasa engkau bacakan semasa di dunia. Maka di akhir bacaanmu itu, itulah tempat tinggalmu di surga. Bila sudah mereka hafaz 30 juz, mereka akan bercanda dengan orang yang baru hafaz 15-20 juz. Dia akan katakan begini, nanti kalau saya sudah di atas, saya akan dadahi kau di bawah. Canda anak Palestina, budak-budak kecil tu. Kerana Allah sayang dengan mereka. Sudah kau hidup susah di dunia, satu roti dibagi 16 orang, bau minum diracun terlebih dahulu oleh Zionis. Sudah kau sesuai ajalnya wafat, tapi mereka sudah membawa bekal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu mari kita mencuba setidaknya mengejar mereka untuk menjadi orang terbaik di hadapan Allah sebelum tiba waktu kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah perkenankan kita berjumpa. Kita akan coba menggali dari Al-Quran. Saya tak punya metod. Ini bukan metod saya. Saya berusaha mencintai Al-Quran. Saya cinta dengan Allah dan Rasulnya. Saya mencintai Al-Quran sejak mulai kecil. Sejak berangkat keluar. Saya belajar ke Libya pun karena cinta saya dengan Al-Quran. Ya Allah, saya ingin mengetahui bahasa Al-Quran. Karena tak mungkin kita faham Quran kalau kita tak kenal bahasanya. Maka saya belajar keluar. Belajar ke Libya untuk mengenal bahasa Al-Quran. Menggali tafsir dari Syekh Al-Azhar, Syekh Sayyid Muhammad Tantawi untuk faham bahasa Quran. Begitu pulang, Allah perkenankan kemudian untuk mendapati satu yang sangat luar biasa. Ada rahasia dalam Al-Quran, bagaimana Quran itu mesti dihafaz. Jadi ini bukan metode, tapi keterangan Al-Quran langsung, bagaimana Al-Quran itu mesti dihafaz. Kita coba praktikkan. Alhamdulillah, waktunya, masanya begitu singkat, bisa dihafazkan paling lama 30 hari, 30 juz itu. 30 juz, 30 hari. Bukan juz 30. Ya, 30 juz, 30 hari. Ada yang hafaz tu 21 hari, 23 hari. Ada yang terakhir hafaz paling cepat 7 hari. Hafaz Quran 30 juz. Ya, 7 hari. Bukan hafaz biasa dengan nomornya, dengan posisinya di dalam mushaf. Nomor berapakah ini? Ayat ke berapa? Di mana posisinya? Nanti itu coba kita pelajari hari ini. Kami perkenalkan itu dengan nama At-Taisir, terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat ke-32, ayat 40. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Allah firmankan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah mudahkan semudah-mudahnya. Yassarna, itu verbnya, kata kerjanya, fi'alnya. Sifatnya disebut dengan at-taisir. Taisir, mudah semudah-mudahnya. Al-Quran untuk diingat, untuk dihafazkan. Fahal min muddakir, maka bila kami sudah mudahkan ni, adakah di antara kalian yang ingin kemudian menghafazkan dia, menjadikan dia sebagai pengingat dalam kehidupan. Maka dari sini kita beri nama at-taisir, dan dikeluarkanlah kemudian isyarat-isyarat Qurannya untuk dihafazkan. Dan Alhamdulillah ada yang kemudian mengikuti dan bisa mempraktikannya. Itu yang coba kita turunkan. Waktu kami hanya singkat saja, barangkali tersisa 1 jam ke depan. Kita akan coba keluarkan seperti apa itu dihafazkan. Baru kemudian kita contohkan adik-adik kita yang sudah mulai menghafaz. Nanti ada yang 7 tahun, ya, ada yang kemudian di atas tu, ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun. Rata-rata yang ikut sekarang ni di bawah 30 tahun. Ada kemarin yang ikut sekitar usia 78 tahun. 78 tahun. Ya, Masya Allah, 78 tahun. Dia hari ke-7, juz amma selesai. Ya, biasanya demikian. Terlihat awalnya mungkin terasa agak lambat, nanti tiba-tiba hari ke-21 sudah hafaz 30 juz. 23 sudah hafaz 30 juz. Nah, saya coba nak panggil dulu sejenak. Kita coba tengok dulu mereka, seperti apa mereka kemudian bisa menampakkan hafalannya. Ya, nanti setelah itu kita turunkan beberapa keterangan-keterangan dalam Al-Qurannya. Ada yang ikhwan di sini? Mana? Fatan. Satu lagi siapa? Salman. Boleh maju sini. Ini masih muda. Fatan. Ini boleh pegang ini ya.
Kami ingin sedikit dulu menyampaikan. Di akhwat juga ada nanti, ya, nanti kita cuba sampaikan. Nanti masanya panjang insyaAllah setelah kami selesai muhadarah ni. Kami ada stand di sini yang teman-teman nanti kalau ingin misalnya dapat coaching klinik atau ingin bertanya lebih panjang lagi, nanti kami sudah tempatkan ada booth-booth tertentu untuk at-taysir ni. Saya ingin perkenalkan sejenak, at-taysir ni beza dengan hafalan-hafalan yang lain. Di hafazan yang lain, alhamdulillah, semoga Allah muliakan, ya, dan karunia Allah bisa menghafazkan Quran sampai dengan 30 juz, itu istimewa. Hanya umumnya kebanyakan penghafaz Quran hanya menghafaz sampai 30 juz, kemudian dipraktikkan dalam bacaan. Entah itu dalam solat atau kemudian dipraktikkan dalam murajaah dan praktik-praktik yang lain. At-taysir tidak. At-taysir, hafazan Quran dia itu spesifik ditujukan untuk dua hal utama. Yang pertama, at-taysir ditujukan supaya mudah mendapatkan Al-Quran kapanpun dia dibutuhkan. Misal, ada di antara kalangan misalnya saudara-saudari sekalian yang pelajar, dia sedang menulis tesiskah, disertasika atau karya ilmiah, dia butuh Al-Quran, dia ingin cepat dapatkan, maka seketika saat dibutuhkan dia datang dalam kecepatan 1 detik saja, 1 second. Dia begitu inginkan ayat Qurannya, Al-Baqarah 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arakin, 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat, terus datang, dan dia persis melihat sama seperti di mushaf, walaupun mushafnya tak ada, 1 detik saja, begitu dibutuhkan dia ada. Yang kedua, ini yang paling penting dan inilah sesungguhnya rahasia hafazan Quran di dalam Al-Quran. Apa rahasianya? Allah menginginkan semua penghafaz Quran bukan sekadar menghafazkan Qurannya, tapi menjadikan Quran itu sebagai petunjuk dalam hidupnya. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan supaya Quran itu jadi pedoman kehidupan untuk semua manusia. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Jadi yang Allah inginkan tu semua ayat Quran hadir di benak kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dikala seorang muslim beriman menatap, maka di tatapannya ada ayat Quran membimbingnya. Ini yang boleh kamu tatap, ini tak boleh kamu tatap. Jadi begitu dia menatap, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan bagi orang-orang beriman, palingkan pandangan dari yang tak boleh ditatap. Jika dia mau bercakap, ada ayat yang membimbing. Yang ini jangan diucap, yang ini jangan dikatakan. Ketika ada orang memprovokasi ingin mencela, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaum, jangan mencela. Ghibah, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi ayatnya datang seketika sampai ke ujung kaki. Itu yang diinginkan dari at-taysir. Jadi at-taysir berusaha menampilkan sebuah bimbingan mencetak manusia Quran berjalan dalam kehidupan. Jadi bila ada pejabat dia, ada Quran dalam dirinya, akan dibimbing dalam jabatannya. Bila ada pebisnis dia, maka ayat-ayat bisnis hadir dalam dirinya, itu membimbing dia. Janganlah kau curang, wailul lil mutaffifin. Jangan kau menakal mengurangi timbangan, semua ada. Dan semua ada dalam Quran. Nanti saya sampaikan hampir semua bimbingan kehidupan itu umumnya semua tersebut dalam Quran dari mulai kita lahir sampai kita wafat. Detailnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya coba cek sedikit saja, saya tunjukkan, setelah itu kita mulai ke metodenya, ya. Siapa mulai? Fatan. Ya, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu saja, Al-Baqarah ya. Kami sebut Al-Baqarah paling ringan. Kita yang ringan-ringan dulu. Ada berapa ayat Al-Baqarah? 286. 286. Siap insya-Allah? Insyaallah. Ada yang mau tanya Pak Cik? Sebut nomor saja, number saja. Kita murojaah dengan number. Ya, tidak dengan ayat, sekarang dengan number 1 2 3 4 5. Ada yang mau tanya? Sebut number saja. Ya? 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. 100. Di mana posisinya di mushaf? Sebelah kanan. Kanan tu di atas atau di bawah? Di kanan sebelah bawah agak ke atas sedikit. Agak ke atas sedikit, bawah agak ke atas sedikit. Tengah. Betul Cik? Ayat 100 ya, terbayang tak mushafnya? Ya, saya tambahkan 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Posisinya di mana? Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Ya Bani Israel, ada berapa kali disebutkan dalam surah Al-Baqarah? 3. 3. Berapa saja? Ayat 30, ayat 40, 40, 47, 47, 122. 122. Di antara yang 3 itu ada yang sama disebutkan. Ayat ke berapa? Ayat ke-47 dan 122. 47 dan 122. Ayat 47 posisinya di sebelah mana? Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Ayat yang 122? Sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas. Bisa dibacakan ayatnya? Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Betul ya? Ada yang mau tanya lagi? Ya ke Salman sebentar. Salman, bismillah. Baik, ayat 120. Saya tak berjumpa sebelumnya nih. Bahkan kami tiba tak pernah bertemu lagi. Jadi tak ada rekayasa, tak ada siap-siap ya. Besok nanti tanya tak. Ya saya baru jumpa nih sekarang nih. Ya coba 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Salman ikut training, hafalnya berapa hari? Waktu di training? Selama 20 hari. 20 hari. Jadi kami berikan 30 hari, dia hafal 20 hari. 20 hari. Ya, ayat 120. Ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Berapa kali disebutkan ayat ini dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah? 2 kali Ustaz. 2 kali. Dengan ayat ke berapa? 141. 141. Posisinya di mana 141? 141 di sebelah kanan paling bawah, Ke kanan bawah. 134? sebelah kiri paling bawah. Sebelah kiri paling bawah. Jadi yang kami maksudkan ketika dia baca, dia terbayang mushafnya. Jadi kalau dia jadi imam, seakan-akan mushaf di depan mata dia. Padahal mushafnya tak ada. Ya, jadi dia menghafazkan itu, dia terbayang mushafnya ada, dan itu terbawa dalam hidupnya. Jadi begitu dia mau beraktivitas, Qurannya membimbing dia. Ini kamu kerjakan, ini jangan kamu kerjakan. Do it, leave it. If'al, wala taf'al. Ini di antaranya. Nanti ada budak-budak kecil juga yang 7 tahun, 8 tahun, cuma mungkin masanya belum sempat terbawa ke sini. Dia hafal Quran, hafaz dengan nomornya, dengan tema ayatnya. Ini ayat berbicara tentang apa? Ini nomor berapa? Sampai kemarin kami tanya, bacakan ayat tentang neraka, dia tak sanggup baca, mengalir dari matanya. Padahal baru 7 tahun. Ya, sila duduk. Balik. Yang akhwat juga ada, akhwat tak usah berdiri. Ya, saya coba berikan saja mic-nya mungkin. Ada panitia, bisa berikan ini. Ada di sini? Ya akhwat yang ikut training kita? Uswa ada uswa? Ada. Bisa titip saja. Maksud saya nanti kalau ini sudah selesai, kalau akhwat ingin dicek di tahsin, tajwid atau ingin sekedar kenal metode, nanti bisa bertemu dengan yang akhwatnya. Jadi akhwat ke akhwat, ikhwan ke ikhwan. Kita punya trainers untuk akhwat, spesial khusus, untuk ikhwan juga khusus. Tak usah berdiri, situ saya duduk. Ya. Ada bunyi? Ada? Cik. Baik, bismillah. Ya Allah, uswah. Kita agak berbeza. Kita berbeza ya, sedikit ya. Uswah, bismillah. 127. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Posisinya di mana, uswah? Sebelah kiri paling atas. Sebelah kiri paling atas. Baca mundur. 127, 126, 125. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات رزقا لكم Man amana billah
Ulangi 126. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير 125. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ya, sekarang kita berbeza. Uswah usianya berapa tahun? Umur berapa tahun? Jawab pakai Quran di Al-Baqarah. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Ayat berapa itu? 23. 23. Posisinya di mana? Sebelah kiri bagian bawah. Sebelah kiri bagian bawah. Sekarang cepat, jawab pakai Quran semua. Jawab pakai Quran semua. Mata ada berapa? ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Mata tambah telinga. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Semua jumlah jemari di tangan. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Jemari tangan tambah semua jemari di kaki. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ayat keberapa itu? Ayat 20. Ayat 20. Kali 2. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ayat berapa itu? 40. Posisinya di mana? Sebelah kanan atas. Kanan atas, agak ke tengah. Kali 2. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Baik, hafaz nomor handphonenya? Nomor handphonenya apa? Ya. Hafal, bacakan dengan Al-Quran. 0, a'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
غشاوة ولهم عذاب عظيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 0857 807 922223. Betul. Nomor handphonenya. Saya tak tahu, baru sekarang saya tanya. Itu yang kami maksudkan dari Taisir ni. Tujuannya bukan untuk hafal, tahu tak? Waliyadzubillah. Bukan untuk menampilkan saya hafaz, tidak. Dan kita menjauh dari semua itu. Tujuannya adalah kita ingin menghadirkan Quran dalam kehidupan. Cuma memang dia Taisir tu kalau sudah murajaah, mengulang hafazan, tidak dengan ayat, tak bawa mushaf. Mereka hanya bawa satu lembar saja kertas, di situ tertulis number saja semua. Number 1 sampai 286. Jadi kalau ingin mengulang, mereka hanya masukkan satu lembar kertas, kemudian dibawa oleh mereka. Mengulang. Di pesawat mereka mengulang. Ya, di bas mereka mengulang. Jadi kemanapun bawa hanya selembar kertas saja. Bezakan hukum mushaf dengan lembar kertas. Mushaf kalau misalnya ada perempuan haid belum bisa pegang, tapi kalau kertas kan bisa dibawa kemanapun. Ya, mushaf tak bisa dibawa ke tandas, tapi kalau kertas kan bisa dibawa kemanapun. Jadi kertasnya yang dibawa. Itu yang kita coba ingin sampaikan. Ada Allah berikan anugerah pada kita semua potensi untuk bisa menghafal itu. Jadi coba kita akan turunkan seperti apa kita menghadirkannya. Lalu baru kemudian kita coba praktikkan. Dan nanti saya akan tunjukkan kalau masih ada masanya, saya akan tunjukkan ternyata Allah berikan anugerah pada kita luar biasa besar. Kita bisa hafaz kurang dari 5 menit. Saya nanti tunjukkan 5 ayat kurang dari 5 menit dengan nomornya, dengan posisinya dalam Al-Quran. Nanti saya tunjukkan semua bisa. Ya, besar, kecil, tua, muda, pakcik, makcik bisa semua insyaAllah. Ya. Siap insyaAllah? Baik, saya sampai jam berapa ya? Saya coba atur waktu sejenak ni. Baik, kita cobalah. Bismillah. Bismillah. Boleh saya menulis ini? Nampak dari sana? Belum. Ibu kelihatan dari belakang? Oh, kelihatan, belum saya tulis sudah nampak. Masya Allah, kuatlah iman orang Malaysia ni. Bismillah, khair. Ayo sebentar, saya berikan dulu sebentar keterangan dari hadis Nabi SAW tentang ahli Quran. Setelah itu baru kita masuk ke metodenya dari keterangan Nabi ni. Ya, dari keterangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik, kita mulai pelan-pelan. Kita ambil dulu keterangan dari seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami yang tadi saya sebutkan di awal jumpa mukaddimah. Abu Abdurrahman As-Sulami ini termasuk ahli Quran yang belajar langsung ke sahabat-sahabat Nabi, terkhusus sahabat Uthman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang meriwayatkan hadis kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Beliau pula yang membuka kunci kepada kita bagaimana kita menjadi ahli Quran. Apa yang beliau sampaikan? Pertama, ingat baik-baik. Pertama, akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya belajar Al-Quran dari satu kaum, maksudnya sahabat. Bagaimana mereka belajarnya? Pelan-pelan. Ternyata mereka belajar 10 ayat dulu. Baru setelah 10 ayat mereka amalkan, pindah 10 ayat lagi. Mereka amalkan, pindah 10 ayat lagi. Nah, ini golongan yang pertama yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Ada ahli Quran yang belajar Al-Qurannya, menghafazkannya dengan manhaj tilawah. Jadi ini bagian pertama dari ahli Al-Quran. Jadi ada ahli Quran yang menghafaz Quran dengan manhaj tilawah. Ya. Tilawah tu memahami, ada 3 makna tilawah. Jadi baca, pahami, amalkan, itu tilawah. Ya, dari kata tala yatslu tilawatan, baca, pahami, amalkan. Jadi dia tidak berlanjut kepada ayat setelahnya kecuali dia sudah memahami betul kandungan ayat yang telah dihafazkan. Dan dia tidak melebihi 10 ayat. 10 ayat dulu,
hafazkan dengan baik, tahu maknanya, dia amalkan. Dia tidak berlanjut pada ayat berikutnya sebelum mengamalkan apa yang telah dihafazkan. Ini ahli Quran yang pertama. Maaf ya, maaf. Jadi jangan dibayangkan, ya, diimajinasikan bahwa ahli Quran itu mesti hafaz 30 juz. Tidak. Bahkan ada yang tak hafaz 30 juz. Hafaznya mungkin 1 surat saja. Ada yang 3 surat saja. Sehingga kata Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Banyak para sahabat di masa Nabi menghafazkan 1 surah, tapi mereka pandai dalam mengamalkannya. Hafaznya 1 surah, tapi mengamalkannya luar biasa. Kemudian beliau teruskan, dan aku khawatir akan tiba di masaku ini atau di masa yang akan datang, orang yang mampu menghafaz Quran seperti meminum air, kasurbil ma'. Dia hafal 30 juz dengan begitu mudahnya. 30 juz, 6 bulan, 3 bulan, 30 hari. Hafal dengan numbernya, dengan posisinya, dengan halamannya, letaknya di mushaf. Tapi aku khawatir dia bisa cepat menghafaz Quran, tapi sulit dalam mengamalkannya. Beliau ingin mengatakan, bukanlah ahli Quran sekalipun dia hafaz 30 juz, tapi tak mampu mendapatkan hidayah dari Quran yang telah dihafazkan. Ini yang disebut oleh Al-Quran surah ke-35 ayat 32. Paling kiri sebelah atas adalah orang yang hafaz Quran, bahkan ada yang zalim pada dirinya. Wa minhum zalimun li nafsi. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ada penghafaz Quran tapi zalim dengan Qurannya. Bahkan ada yang bermaksiat dengan status dia sebagai seorang penghafaz. Ini 1. 2. Jadi maksud saya ini nanti saat kita menghafaz, boleh jadi ada sebagian kalangan di antara tuan-puan dan saudara-saudari sekalian, mungkin yang cocok yang pertama. Kita berikan menghafal cepat, setelah itu pelajari, amalkan. Atau sesuai profesi. Profesinya apa? Ayat itu yang dihafazkan. Mungkin dalam hitungan hari dia hafaz, dia amalkan. Yang kedua, ada yang kedua ahli qiraat. Qiraat. Dia senang dengan membaca. Dia tak hafaz 30 juz, tapi dia punya program setiap hari dia menghatamkan Quran. Khatamkan. Sehari ada yang Masya Allah, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, itu selain hafaz, beliau punya kebiasaan qiraah. Satu hari Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran. Di luar Ramadan 1 kali khatam sehari. Di setiap hari khatam Quran. Ya, setiap hari khatam sekali. Khusus bulan Ramadan, beliau khatamkan sehari 2 kali khatam. Di siang dan malam, siang sekali, malam sekali. Dan banyak dulu yang seperti itu. Bahkan mereka ada yang punya wirid. Ya, Al-Imam An-Nawawi punya kitab, dia beri nama At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini kitab pertama Imam An-Nawawi sebelum menuliskan Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sebelum menuliskan kitab Al-Minhaj, beliau menulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Pak Cik buka terbitan Darun Nafais, warna kuning, halaman 52, paling kanan sebelah bawah. Beliau kisahkan dengan tema Al-Wirdu, wirid, ya, wiridnya ahli Quran. Dia ada orang yang senang baca, dijadikan wirid sebelum dia tidur. Apa diantaranya? Beliau kisahkan ada orang yang senang dengan surah Al-Baqarah. Di sebelum tidur baca Al-Baqarah. Dia tak hafaz tapi senang menghatamkan. Dan surah favoritnya Al-Baqarah. Sampai tertiba kemudian, pernah dia terlepas tidur, dia tidur kemudian, dia lupa belum baca Al-Baqarah. Tertiba dia bangun di malam harinya, kaget dia, bangun, tangannya terkena kepada kawannya. Kaget kawannya, dia bertanya, kenapa kau ni? Apa jawab dia? Wallahi laqad ra'aitu fil manam annal baqarata natahatni. Tadi saya mimpi, dalam mimpi itu saya bermimpi diseruduk oleh Al-Baqarah. Ditabrak oleh Al-Baqarah. Apa bahasa Malaysianya diseruduk tu? Ya, langgar. Dilanggar oleh Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi betina. Jadi saking dekatnya dengan Al-Baqarah, dia diingatkan di malam hari saat dia tertidur. Datang Al-Baqarah, sapi betina, dia langgar tu orang tadi. Ya, bangun kau belum baca saya gitu. Ya. Ada lagi hadisnya sahih. Orang yang senang baca Al-Ikhlas. Dia senang khatam Quran, tapi yang dia senangi surah Al-Ikhlas. Ini sahabiyun jalil. Sahabat besar mengimami di Madinah, begitu mengimami sebelum membaca surah lain dia baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad baru surah lain. Qul huwallahu ahad baru baca surah lain.
Diadukanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, si fulan ni sebelum baca surat lain Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, sampai kami tu hafaz. Kalau dia baca waladhdallin pasti Al-Ikhlas ni, pasti Al-Ikhlas." Apa yang terjadi? Dipanggil orang itu, kata Nabi, "Kenapa kau selalu baca Al-Ikhlas?" Kata orang ini, "Ana uhibbuha." Saya cinta dengan Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? "Wajabat alaihil jannah." Engkau mesti akan masuk surga, kata Nabi. Engkau mesti akan masuk surga dengan cintamu kepada sifat Allah yang tertuang di surah Al-Ikhlas. Nanti kalau nanti praktikan, tiba kemudian Allah berikan kenikmatan membaca, berarti pakcik atau makcik termasuk bagian dari yang Allah anugerahkan dari golongan yang kedua. Ya, yang ketiga, ada golongan penghafal. Hamilul Quran, hafalnya tahfiz. Gelarnya sebetulnya bukan hafiz. Hafiz itu mulanya untuk penghafaz hadis 100.000 hadis dengan sanad dan matannya. Sanad itu urutan periwayat hadis sampai ke Nabi. Macam tadi Imam Al-Bukhari kan tak jumpa dengan Nabi. Bagaimana bisa meriwayatkan hadis dari Nabi? Diurut sanadnya sampai dengan ke Nabi. Sanad. Kalau nasab, kalau kita sampai ke ayah, ke orang tua, nasab namanya. Di kalau ilmu disebut sanad. Buka Sahih Muslim, jilid yang pertama. Cetakannya Darul Hadis. Warnanya biru dongker, ya biru gelap. Halaman 119, paling kiri sebelah atas. Imam Muslim memberikan judul Babul Isnad Minad Din. Bab belajar agama itu butuh sanad. Kalau urutan-urutan keturunan kita disebut nasab namanya. Ya misal, Nabi Muhammad SAW itu lahir ke muka bumi, bapaknya sudah tidak ada, tapi nasabnya sampai ke Nabi Adam. Untuk menunjukkan keistimewaan beliau Nabi, yang lain bukan. Ya, Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fikir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nakhur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yastub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar atau bin Nakhur, bin Amir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam AS. Itu nasab namanya. Coba ulang. Itu nasab, ya. Kalau keilmuan, sanad. Nah, kalau di dalam penghafaz Quran, dia sesungguhnya gelarnya bukan hafiz, tapi hamilul Quran. Hamilul Quran. Imam An-Nawawi punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Orangnya disebut hamilul Quran. Perempuan hamil mengandung. Ada orang mengandung Al-Quran. Seorang perempuan sedang hamil, maka dia mesti menjaga kandungannya. Tak boleh dia makan makanan yang haram. Tak boleh berucap yang tak baik. Apalagi orang yang sedang mengandung Al-Quran. Kenapa diberi nama hamilul Quran bukan hafiz? Supaya dia bisa menjaga kandungan Qurannya sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau sekarang orang banyak menghafal, bahasa Arab menghafal itu hafidha yahfaz, maka disebutlah orangnya hafiz. Yang ketiga ini adalah orang yang menghafaz Al-Quran. Inilah 3 golongan termasuk kepada ahli Quran. Dari 3 ini, kalau kita ingin kemudian mendapati yang paling utama, maka yang ini yang paling utama. Nomor 3. Karena menghafaz pasti membaca. Orang yang menghafaz pasti qiraah. Tidak ada orang menghafaz tidak qiraah. Dan orang menghafaz, hafazan yang baik selalu menghadirkan tilawah. Dia paham dengan makna. Bagaimana bisa mengamalkan hafazannya kalau dia tak paham? Maka ini yang coba kita tampilkan, seperti apa kita memulai ini semua. Yuk kita turunkan ayatnya, kita keluarkan hadisnya, kita akan belajar dari keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana menghafaz Al-Quran sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya.